Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore Bapak dosen dan teman-teman. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang konsep firm performance dalam beberapa studi. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Ada Safira, Dosni, Rosyuli, Firnanda, Rio Narda, Brian, Patricia, Erisa, Abraham, Kimberly, dan juga Alvin. Artikel yang ingin saya identifikasi berjudul From Social Network to Firm Performance, The Mediating Effect of Trust, Selling Capability, and Pricing Capability. Social network adalah suatu media berbasis internet yang memiliki banyak pengguna dan dapat berinteraksi satu sama lain. Jenis ragam social networking yang banyak digunakan didominasi oleh Facebook dan juga Twitter. Teori model sosial bertujuan untuk memahami ikatan sosial, interaksi sosial, kepercayaan, dan timbal balik yang telah digunakan sebagai studi media sosial. Teori model sosial berpendapat bahwa jaringan sosial yang memunculkan model sosial memberikan informasi, pengaruh, dan solidaritas yang terletak pada kemampuan masing-masing jaringan yang dapat dimobilisasi oleh niat baik. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa perilaku karyawan yang dirutinkan sesuai dengan tujuan organisasi eksternal. Metode penelitian bertujuan untuk menguji hubungan kompleks antara struktur jaringan dan kinerja perusahaan. Penelitian ini melibatkan 5 variabel laten yang diadaptasi dari literatur, yaitu kinerja perusahaan, struktur jaringan, kepercayaan, kemampuan menjual, kemampuan penjualan, dan penetapan harga. Premisnya adalah bahwa jejaring sosial memberikan dukungan sosial yang membantu perusahaan untuk menghadapi ketidakpastian perusahaan lain. Lalu, jejaring sosial dapat meningkatkan kinerja perusahaan, kinerja keuangan, yang sebagian besar dimediasi oleh peningkatan inovasi. Jejaring sosial dengan keterlibatan pelanggan dalam hal ide, produksi, dan juga pengujian inovasi dapat meningkatkan performa perusahaan serta kemudahan untuk mengevaluasi kinerja apa yang dapat ditingkatkan. A. Social network berpengaruh dalam pengembangan produk. Social network atau jejaring sosial dapat menciptakan kemudahan bagi perusahaan sehingga berdampak kepada kinerja perusahaan. Dengan adanya jejaring sosial, perusahaan lebih mudah untuk melakukan banyak hal terkait pekerjaan, seperti membangun hubungan dengan pelanggan dan juga mengembangkan produk. Kemudian ada B, yaitu social network. Social network dapat membantu perusahaan dalam penetapan harga. Jejaring sosial dengan kepercayaan memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan kemampuan penetapan harga yang menunjukkan posisi tawar-menawar yang tinggi dengan pelanggan dan juga bergantung pada kinerja perusahaan yang tinggi pula. Kesimpulannya dari studi ini adalah menunjukkan bahwa hubungan positif antara jejaring sosial dan juga kinerja perusahaan. Jejaring sosial dan kepercayaan sebagai variabel mediasi yang kuat yang memberikan penjelasan tentang proses penting dan transformasi jaringan sosial menjadi kinerja perusahaan. Yang kedua, kita mengambil tentang Bina Swadaya The Indonesian Third Sector in Action. Bina Swadaya adalah sebuah organisasi non-profit yang awalnya berbentuk legal seperti yang diisyaratkan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian berkembang menjadi sebuah bisnis yang mendanai sendiri kegiatan sosial enterprise dengan mendirikan 17 usaha bisnis. Kegiatan yang dilakukan oleh Bina Swadaya bermaksud untuk mengacu pada pemberdayaan masyarakat dengan memberikan layanan utama berupa penelitian, pelatihan, serta pendampingan. Kegiatan penelitian merupakan pelayanan kepada mitra untuk mendapatkan hasil penelitian yang berpihak kepada masyarakat marginal atau grassroots, antara lain untuk digunakan sebagai bahan penyesuaian desain proyek dan rencana program. Penyesuaian pedoman-pedoman yang diperlukan mengetahui dampak kegiatan atau proyek dan lain-lain. Pada umumnya, penelitian yang dilakukan diarahkan kepada penelitian aksi action research sehingga masyarakat sasaran dapat langsung merasakan manfaatnya. Kegiatan pelatihan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan pelatihan kepada mitra kerja mengenai pemahaman tentang pengembangan masyarakat. Sedangkan pelatihan di tingkat masyarakat bertujuan memfasilitasi masyarakat agar mempunyai pemahaman dan keterampilan baik untuk membangun keswadayaan. Penelitian yang dipergunakan dalam pelatihan adalah pendidikan bagi orang dewasa atau POD. Kegiatan pendampingan merupakan kegiatan pelayanan yang diimplementasikan dalam bentuk penempatan tenaga-tenaga ahli
sampai dengan tenaga lapang di daerah sasaran. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya setempat, aparat atau staf di instansi pemerintah atau BUMN, perusahaan swasta, lembaga internasional, LSM, sehingga pada gilirannya akan dapat menjadi lembaga-lembaga pengembangan masyarakat yang mampu menjadi motivator sekaligus fasilitator atau pendamping kelompok swadaya masyarakat yang ditumbuhkan sehingga memfasilitasi mereka untuk menjadi kelompok mandiri. Dalam organisasinya, perjalanannya dimulai pada tahun 1965 ketika Ismawan diangkat menjadi Ketua Ikatan Petani Pancasila, Ikatan Petani yang dikenal dengan IPP, dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian dengan melakukan kegiatan pelatihan serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian bagi petani miskin. Organisasi berfokus pada membantu organisasi besar dengan prinsip-prinsip kooperasi. Kegiatan utamanya meliputi advokasi untuk merubah legislatif dan kebijakan atas nama masyarakat pedesaan. Program ini mendorong petani miskin untuk mengelola sumber daya keuangan mereka dengan menabung dan mengambil kredit untuk memperluas pertanian berukuran mikro mereka. Memberikan manfaat bagi masyarakat dan siklus hidup perusahaan. Mengembangkan kewirausahaan sosial sesuai dengan kompetensi perusahaannya. Atas dasar tersebut, diperlukan strategi yang tepat untuk mewujudkan tujuan tersebut sesuai dengan konsep dan visi misi lembaga. Nah, pendekatan kewirausahaan yang dilakukan oleh Bima Swadaya dalam bentuk social business merupakan bentuk kemandirian secara finansial untuk mendukung kegiatan sosialnya. Keuntungan yang diperoleh dari aktivitas kewirausahaan dikembangkan dan didistribusikan kembali kepada masyarakat, khususnya kelompok masyarakat beresiko atau masyarakat miskin, melalui kegiatan yang berdampak sosial atau positif. Keberhasilan Bina Swadaya sebagai social business mengimplementasikan praktik kewirausahaan sosial yang tidak terlepas dari keyakinan bahwa pendekatan kewirausahaan dapat menjadi jalan sebagai pengungkit ekonomi dalam upaya penyelesaian sosial. Kesimpulan, studi ini menunjukkan tentang bagaimana suatu pengolahan kinerja dalam suatu organisasi yang mengarah pada prioritas pengembangan pemberdayaan dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi sosial yang berada di dalam lingkungan. Dalam hal ini, kinerja organisasi berpihak dalam pendampingan program yang berwujud koperasi mandiri yang dapat dikelola oleh masyarakat secara individual, yang mampu berorientasi dalam bidang bisnis kewirausahaan. Organisasi tidak fokus hanya kepada bisnis, tetapi juga mengadopsi prinsip-prinsip kewirausahaan untuk memecahkan masalah sosial seperti pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan kinerja, dan interaksi sosial. Keuntungan dari aktivitas wirausaha yang dikembangkan dan didistribusikan kembali ke masyarakat. Hal ini membuat dampak yang positif baik dalam kehidupan sosial, juga terhadap social business, menambahkan keyakinan dan kelancaran jalannya kewirausahaan yang akan membuat jalannya penyelesaian masalah ekonomi. Artikel yang ingin saya identifikasi adalah mengenai turbulensi lingkungan. Turbulensi lingkungan adalah lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan dengan ciri-ciri penuh resiko, tekanan, dan dominasi atau beresiko tinggi. Turbulensi lingkungan memiliki pengaruh terhadap kondisi kinerja suatu perusahaan. Bersamaan dengan survei di UKM Indonesia, temuan menunjukkan bahwa model sosial memainkan peran penting pada kinerja perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh moderasi turbulensi lingkungan terhadap hubungan antar perusahaan kinerja, orientasi kewirausahaan, manajemen kewirausahaan, dan model sosial. Model sosial sebagai sumber daya yang berharga memainkan peran penting pada kinerja perusahaan.
sebagai sumber daya untuk kohesi dan hubungan struktural dianggap dengan investasi di jaringan sosial. Hasilnya memberikan bukti bahwa di konteks UKM Indonesia, sosial dengan jaringan internal dan eksternal yang kuat berdampak negatif pada perusahaan. Dari pandangan berbasis sumber daya, studi menunjukkan bahwa investasi dalam sumber daya tidak mendorong kinerja perusahaan selama turbulensi lingkungan yang tinggi. Namun, selama turbulensi lingkungan rendah, perusahaan dengan modal sosial yang lebih besar mengalami kinerja perusahaan yang lebih besar. Di sisi lain, di bawah tingginya turbulensi lingkungan, perusahaan dengan modal sosial yang lebih besar menderita kinerja perusahaan yang buruk. Bukti menunjukkan bahwa manfaat dari investasi dalam modal sosial akan menghasilkan selama dalam lingkungan yang rendah pergolakan. Hal ini dikaitkan dengan teori kontingensi. Teori kontingensi menganggap bahwa kemampuan perusahaan untuk merespon lingkungan bisnisnya akan menentukan kinerja dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu, fleksibilitas untuk mengatur struktur organisasi merupakan isu penting untuk ditangani dengan turbulensi lingkungan yang berimplikasi pada perilaku baru perusahaan untuk bertahan hidup. Teori ini menganggap bahwa perusahaan dapat memperoleh pengetahuan dengan menilai lingkungan bisnis mereka dan menetapkan strategi yang sesuai untuk setiap tingkat turbulensi yang mengacu pada berbagai pengaturan lingkungan yang dinamis, di mana teknologi, produk, preferensi, dan intensitas persaingan berubah secara dramatis. Social capital adalah jaringan hubungan antara orang-orang yang hidup dan bekerja dalam suatu masyarakat tertentu. Marketing capability atau kinerja perusahaan adalah suatu proses dalam penambahan nilai pada sumber daya yang ada di perusahaan maupun sumber daya internal atau eksternal perusahaan. Konsep social capital terutama muncul dari teori jaringan sosial dan muncul dari perspektif sosial ke individu dan menjadi populer ketika Bank Dunia sadar terhadap menurunnya partisipasi masyarakat dan didasari dari metode penelitian kuantitatif dengan desain cross-section, yaitu informasi yang didapat dari mengukur hubungan antara variabel yang diamati dengan keluarga bisnis sebagai unit analisis. Survei ini disamakan dengan daftar penyebaran kuesioner melalui metode random sampling, serta menggunakan seleksi acak, prosedur untuk memastikan representasi sampel untuk populasi yang diamati. Studi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada teori sosial capital melalui pengujian dampak langsung dari social capital dan dampak moderasi marketing capability pada firm performance. Studi ini juga mengusulkan model persamaan struktural dan menguji hipotesis melalui analisis komponen terstruktur umum dengan survei acak pada usaha kecil menengah di Indonesia. Yang kelima, the impact of entrepreneurship orientation, human capital and social capital on innovation success of small firm in Java. Konstruk inovasi membawa perhubungan di antara banyak variabel seperti orientasi kewirausahaan atau keberhasilan inovasi. Untuk membedakan antara inovasi dalam orientasi kewirausahaan dan keberhasilan inovasi, makalah ini menyoroti bahwa keberhasilan inovasi adalah hasil nyata dari proses inovasi. Keberhasilan inovasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Pakwan dan kawan-kawan pada tahun 2012 berpendapat bahwa orientasi kewirausahaan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan inovasi khususnya di industri kreatif. Keberhasilan inovasi mengacu pada hasil, sedangkan inovasi sebagai elemen orientasi kewirausahaan dikaitkan dengan keterbukaan terhadap ide baru. Untuk menguji keberhasilan inovasi suatu perusahaan, Wilmeras et al. 2010 menyarankan perbandingan dengan persaingan langsung perusahaan dengan inovasi yang sangat buruk. I.O. umumnya telah dipahami sebagai kecenderungan pengambilan keputusan organisasi yang mendukung kegiatan kewirausahaan. Perusahaan wirausaha dianggap dengan inovasi produksi di pasar melakukan usaha yang agak beresiko dan inovasi produktif. Proporsi sentral dan modal sosial adalah bahwa jaringan hubungan yang merupakan sumber daya yang berharga. Modal sosial kewirausahaan terdiri dari 3 elemen. Pandangan jaringan yang terkait erat dengan jaringan sosial kewirausahaan, pandangan sumber daya yang itu tentang pengelolaan berbasis sumber daya, dan pandangan integrasi
yang mengacu pada sumber daya bersama dengan tujuan bersama. Modal manusia mengacu pada nilai karyawan yang dikaitkan dengan keterampilan berharga yang ditetapkan sebagai input produksi. Ini adalah tentang kompensasi dan keadaan yang memungkinkan berbagi pengetahuan di antara pekerja. Kesimpulan, studi ini menunjukkan kepada penulis hubungan antara modal sosial, modal manusia, orientasi perusahaan, dan kinerja perusahaan. Dengan menetapkan dua modal di atas, serta orientasi kewirausahaan terhadap inovasi perusahaan, maka keuntungan yang akan didapat perusahaan atas keberhasilan penerapan tersebut diantaranya: yang pertama, modal sosial menjadikan karyawan berpengetahuan tanpa menaruh rasa curiga. Yang kedua, modal manusia dengan meningkatkan sumber daya manusia dan pelatihan yang memadai dengan learning by doing, maka inovasi pada pengusaha dapat dijalankan dengan baik. Yang ketiga, orientasi kewirausahaan. Tindakan inisiatif dan pengawasan telah menjadi dua aspek penting dari orientasi kewirausahaan dalam meningkatkan kemungkinan keberhasilan inovasi. Dari ketiga aspek ini berhasil diterapkan pada perusahaan kecil untuk menciptakan inovasi baru. Berikut presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.